Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti pemaparan aku kali ini untuk malam ini. Di sini aku mau memaparkan tentang olahraga sehat, remaja jompo kuat. Dan sebelum itu aku ingin memperkenalkan diri dulu. Itu nama aku Fili Putra Trivani dari jurusan Pendidikan Dokter Universitas Sriwijaya dengan NIM 04011282227112. Oke, sekarang kita lanjut untuk memperkenalkan diri masing-masing ya. Mungkin boleh dimulai dari Aninda Alia Hoirunisa untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Firly. Perkenalkan, nama saya Aninda Alia Hernisa dari jurusan Kesehatan Lingkungan dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Oke, terima kasih Aninda. Kita lanjut saja ke Luis Stefania Atira, boleh memperkenalkan dirinya. Baik, halo. Perkenalkan, nama saya Dwi Stefani Atira dari jurusan Keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Oke, terima kasih Atira. Boleh lanjut ke Nisa JK untuk memperkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama saya Nisa dari jurusan Peternakan Universitas Bina Dharma. Oke, terima kasih Nisa. Kita lanjut ke Bella Permata, boleh memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan saya Bella Permata Bunda, jurusan D3 Teknik Kimia dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, terima kasih Bella. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu ada Silvanur Rahma. Boleh memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Silvana Rahma dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Oke, teman-teman, karena kita sudah perkenalan nih ya, boleh kita langsung saja aku izin untuk share screen. Boleh konfirmasi apakah share screen aku udah kelihatan? Udah kelihatan. Udah kelihatan. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, di sini aku akan membahas tentang olahraga kuat, remaja jumpa sehat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu perkenalan diri tadi yang aku kan udah memperkenalkan diri juga. Kita lanjut ke, nah sebelum kita masuk ke materi, aku mau tanya dulu nih, pernah nggak sih kalian kayak sakit back pain atau mungkin pusing atau mungkin nyampe demam gitu? Kalau memang ada pengalaman atau mungkin pernah merasakannya, boleh reaction atau mungkin boleh on mic aja. Iya, pernah. Pernah. Pernah? Pernah? Oke, terima kasih atas responnya teman-teman. Jadi mungkin itu hal yang cukup umum ya di mahasiswa kayak kita gini, kayak umur 18, 19, mungkin 20-an gitu. Nah, ciri-ciri yang aku sebutin tadi itu mungkin bisa dibilang ke ciri-ciri dari, nah, ciri-ciri dari yang itu tadi, yang remaja jompo tadi, yang dimana kita usia masih muda tapi ya kita udah sakit-sakitan gitu loh, kayak sakit pinggang atau mungkin pusing karena kita berjam-jam di depan laptop tanpa bergerak sama sekali, dan juga kurang olahraga tentunya gitu loh, dan juga kita mungkin males ngambil makan, akhirnya kita memilih untuk GoFood, yang dimana GoFood pun kita makan cepat, makanan cepat saji gitu loh, yang dimana itu kurang sehat juga. Dan juga kita mungkin Zoom dari pagi hingga malam, yang akhirnya kita nggak bertemu dengan matahari nih, yang dimana tentu aja matahari itu sangat berguna buat kita untuk vitamin D di tulang kita ataupun tubuh kita gitu. Oke, kita lanjut. Nah, hari ini aku bakal membahas tentang 3 topik, yaitu ada kebugaran tubuh, pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga, yang ketiga ada pemanfaatan aplikasi Future Health, dan juga yang keempat aku akan memperlihatkan daftar pustaka yang aku gunakan untuk pemaparan kali ini. Oke, kita lanjut ke materi pertama, yaitu tentang kebugaran tubuh. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih kayak kebugaran tubuh bagi kalian gitu? Kalau ada pendapat mungkin boleh on mic. Oke, mungkin belum punya gambaran ya, mungkin buat kalian apa sih kebugaran tubuh yang baik gitu dan lain-lain. Kita lanjut ke slide selanjutnya dulu.
Oke. Jadi pengertian dari kebugaran tubuh atau kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Dan tubuh masih memiliki simpanan tenaga untuk mengatasi beban kerja tambahan. Jadi intinya tuh kayak kita sehat gitu loh, kayak kita melakukan hal seperti ngerjain tugas atau mungkin nyapu, ngepel gitu, kan mungkin itu menguras sedikit energi kita ya. Tapi setelah kita melakukan hal-hal tersebut tuh kita masih punya energi untuk melakukan hal yang lain, mungkin untuk nyuci baju atau mungkin untuk sekedar jogging dan lain-lain gitu. Jadi masih memiliki simpanan tenaga untuk melakukan pekerjaan yang lain. Kita lanjut ke slide kedua. Selanjutnya, yaitu ada faktor-faktor kebugaran tubuh. Yang pertama ada umur. Terdapat bukti yang berlawanan antara umur dan juga kelentukan nih. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelentukan meningkat saat pada remaja awal dan sesudah itu menurun. Dilaporkan bahwa penurunan kelenturan dimulai sekitar usia 10 tahun pada anak laki-laki dan 12 tahun pada anak perempuan. Dan bukti menunjukkan bahwa orang yang lebih tua mempunyai kelenturan kurang dibanding dewasa muda. Penelitian di Belanda melaporkan bahwa kekuatan aerobik atau VO2 max puncaknya pada umur 18 dan 20 tahun pada laki-laki serta 16 dan 17 pada anak perempuan, bertepatan dengan umur puncak masa otot. Pengukuran kesegaran jasmani pada sebuah penelitian 8.800 orang Amerika berusia 10-18 tahun menunjukkan bahwa kesegaran kardiorespirasi cenderung tetap konstan atau meningkat antara usia 12 sampai 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa daya tahan tiap unit massa tubuh tanpa lemak mungkin menurun atau masih belum berubah. Nah, yang kedua itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini yaitu secara umum anak-anak perempuan lebih lentuk nih daripada anak laki-laki. Perbedaan anatomis dan pola gerak serta aktivitas yang teratur pada kedua jenis kelamin ini mungkin menyebabkan perbedaan kelentukan ini. Kekuatan otot juga berbeda antar jenis kelamin. Penelitian di Oman menyebutkan pada anak berusia 15-16 tahun menunjukkan bahwa kesegaran aerobik lebih tinggi pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Nah, yang ketiga ada genetik, yaitu terdapat bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa variasi genetik berbeda dalam hal respon terhadap kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Genotip mempengaruhi komponen kesegaran jasmani yang berbeda atau fenotip dengan berbagai jalan. Pengaruh keturunan terhadap lemak tubuh 25%, kesegaran otot 20-40%, dan kesegaran kardiovaskuler 10-25%. Hal ini dibandingkan pada orang-orang yang tidak terlatih. Dan yang keempat ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu sendiri didefinisikan sebagai setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot-otot skeletal atau tulang dan menghasilkan peningkatan resting energy expenditure yang bermakna. Dan yang terakhir ada ras. Ras yaitu pola kesegaran jasmani bervariasi di antara anak-anak dengan etnis atau ras yang berbeda akibat faktor biologis dan faktor sosiokultural. Selanjutnya kita lanjut ke komponen kebugaran tubuh. Yang pertama ada komponen kebugaran dasar, dan yang kedua ada komponen kebugaran tubuh yang berhubungan dengan olahraga. Yang pertama ada komponen kebugaran dasar. Yang pertama ada daya tahan kardiovaskuler atau cardiovascular endurance. Daya tahan kardiovaskuler ini adalah komponen ini menggambarkan kemampuan dan kesanggupan melakukan kerja dalam keadaan aerobik. Artinya kemampuan dan kesanggupan sistem peredaran darah pernapasan, mengambil dan mengadakan atau menyediakan oksigen yang dibutuhkan. Pada lanjut usia, komponen ini sangat penting diperhatikan, mengingat banyaknya penyakit degeneratif mengenai sistem tersebut, mungkin dari serangan jantung dan hipertensi. Dan yang kedua ada kekuatan otot atau muscular strength. Kekuatan otot banyak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk tungkai yang harus menahan beban badan. Maka dari itu, bagi lanjut usia juga harus tetap menjaga kekuatan ototnya, karena makin tua, seseorang makin berkurang pula kekuatan ototnya. Dan yang ketiga ada daya tahan otot atau muscular endurance. Daya tahan otot adalah kemampuan dan kesanggupan otot untuk kerja berulang-ulang tanpa mengalami kelelahan. Bagi lanjut usia, daya tahan otot peranannya sangat penting nih, guna untuk menjaga kondisi tubuhnya. Dan yang keempat ada kelenturan tubuh atau flexibility. Flexibility adalah kemampuan gerak maksimal atau dalam suatu persendian. Pada lanjut usia, banyak keluhan kaku pada persendian yang sering dialami oleh lanjut usia, maka dari itu dapat dilakukan latihan-latihan yang kalistenik. Dan umumnya pada usia lanjut itu biasanya ada di lutut atau mungkin di tangan dan tempat lainnya. Dan yang kelima, yang terakhir, itu adalah komposisi tubuh atau body composition. Komposisi tubuh berhubungan dengan pendistribusian otot dan lemak di seluruh tubuh. Dengan pengukuran komposisi tubuh ini memegang peranan yang sangat penting, baik untuk kesehatan tubuh ataupun mau untuk berolahraga. Kelebihan lemak tubuh dalam menyebabkan kegemukan atau obesitas dan meningkatkan risiko untuk menderita berbagai macam penyakit. Dalam olahraga, kelebihan lemak ini dapat memperburuk kinerja karena tidak memberikan sumbangan tenaga yang dihasilkan oleh kontraksi otot, malahan memberikan bobot mati yang menambahkan beban. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada komponen kebugaran tubuh yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Di sini ada 6 poin dari komponen ini. Yang pertama ada kecepatan atau speed. Kecepatan adalah kemampuan untuk menggerakkan tubuh ke satu arah
Secepat mungkin diartikan sebagai kecepatan atau speed. Unsur kebugaran yang satu ini berkaitan erat dengan kelincahan atau agility. Kemampuan seseorang untuk bereaksi dan mengubah posisi tubuh dengan laju produksi gaya maksimum disebut kecepatan. Saat seseorang mampu menggunakan waktu yang singkat, maka ia memiliki kecepatan yang baik sebagai unsur kebugaran jasmani. Untuk melakukan kecepatan gerakan, kalian membutuhkan kekuatan dan tenaga yang baik untuk melakukan gerakan kecepatan tersebut. Kecepatan sangat dibutuhkan dalam speed skating, sprint, olahraga tenis, dan speed cycling. Kamu juga bisa rutin berlari dengan jarak yang frekuensinya bisa disesuaikan untuk melatih kecepatan kalian yang disesuaikan untuk unsur kebugaran jasmani. Kecepatan terbagi menjadi 3 macam nih, yaitu kecepatan reaksi, kecepatan sprint, dan kecepatan bergerak. Dan yang kedua ada kelincahan atau agility. Unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan untuk mengubah posisi seluruh tubuh dengan cepat dan akurat merupakan definisi dari kelincahan atau agility itu sendiri. Kelincahan juga dapat diartikan sebagai kemampuan seorang untuk mempercepat, menstabilkan, memperlambat, dan mengubah arah dengan ketepatan postur tubuh. Untuk meningkatkan kelincahan, kalian memerlukan refleks yang cepat, keseimbangan, koordinasi, dan respon yang tepat terhadap perubahan situasi. Sebagian besar olahraga membutuhkan unsur kebugaran jasmani berupa kelincahan. Mereka yang membutuhkan kelincahan sebagai unsur kebugaran jasmani ialah pemain bola basket, pemain ski, pesenam, pemain tenis meja, pemain bulu tangkis, dan pemain hoki. Jika kalian memiliki kelincahan atau agility yang baik nih, kamu dapat melakukan berbagai aktivitas dengan aman dan terhindar dari risiko cedera daripada orang biasa yang tidak memiliki kelincahan yang cukup baik. Kelincahan atau agility menjadi salah satu unsur kebugaran jasmani yang tak kalah penting. Kelincahan sebagai unsur kebugaran jasmani dapat dilatih dengan lari zigzag, naik turun anak tangga, dan latihan posisi jongkok lalu berdiri atau squat thrust. Yang ketiga adalah koordinasi atau coordination. Kemampuan untuk melaksanakan respon motorik yang akurat, halus, dan terkontrol merupakan salah satu unsur kebugaran jasmani, yakni koordinasi. Kemudian, koordinasi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memilih otot, waktu, dan intensitas yang tepat untuk mencapai ketepatan tindakan. Kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan efisien dan halus menjadi fokus koordinasi sebagai unsur kebugaran jasmani. Kemampuan seseorang untuk mengintegrasi berbagai gerakan yang berbeda dan mengkoordinasi seluruh bagian tubuh dengan baik dan benar juga merupakan definisi dari koordinasi itu sendiri. Jika kalian memiliki tingkat koordinasi yang baik, maka anggota tubuh bisa saling bekerja sama tanpa melalui kesulitan. Memiliki koordinasi yang baik dapat mengurangi hambatan untuk berkonsentrasi saat harus menggerakkan anggota tubuh yang lainnya. Gerakan kebugaran jasmani yang dapat dilakukan untuk melatih unsur yang satu ini tergolong sederhana. Kamu dapat melatih unsur kebugaran jasmani koordinasi dengan cara melemparkan bola dengan tangan kiri dan mencoba menangkapnya dengan tangan kanan. Koordinasi memerlukan konsentrasi yang tinggi dan gerak insting yang kuat. Kalian juga bisa melatih koordinasi dengan memantulkan bola ke tembok dan mencoba menangkapnya kembali. Mungkin bisa dengan bola tenis atau dengan bola lainnya. Dan yang keempat ada keseimbangan atau balance. Kemampuan untuk mengatur posisi tubuh baik dalam keadaan diam maupun bergerak disebut keseimbangan atau balance. Komponen kunci dari unsur kebugaran jasmani kekuatan, daya tahan, dan juga fleksibilitas adalah keseimbangan. Melibatkan latihan yang memperkuat otot-otot tubuh dapat membantu meningkatkan keseimbangan kamu sendiri. Latihan tersebut dapat membantu mencegah jatuh dan meningkatkan stabilitas tubuh. Keseimbangan atau balance adalah kondisi di mana kamu bisa menempatkan tubuh dengan baik tanpa jatuh, goyang saat berdiri, dan melakukan gerakan fisik yang lain. Jika kamu memiliki tingkat keseimbangan yang baik nih, kemungkinan besar risiko jatuh dan cedera kamu tuh lumayan berkurang daripada orang biasa yang tidak memiliki keseimbangan yang baik. Kalian dapat melakukan, mungkin untuk melatih keseimbangan, kalian dapat melakukan latihan berdiri dengan satu kaki untuk melatih unsur kebugaran yang satu ini. Unsur kebugaran jasmani yang satu ini kerap disebut sebagai kemampuan untuk mengendalikan syaraf otot dan organ. Tujuan utama keseimbangan atau balance adalah mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Kalian juga bisa melatih keseimbangan dengan cara berjalan di atas balok kayu dan latihan sikap lilin. Senam dan loncat indah menjadi salah satu cabang olahraga yang mengandalkan kemampuan keseimbangan seseorang. Dan yang kelima ada kekuatan eksplosif atau power. Power sendiri adalah gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Bisa juga diartikan dengan pengarahan gaya otot maksimum dengan kecepatan maksimum. Kemampuan dibutuhkan dalam berbagai kesempatan, misalnya saat melakukan teknik pukulan smash pada olahraga bulu tangkis dan juga bola voli. Contoh latihannya bisa dilakukan dengan melakukan teknik smash itu sendiri atau dengan berlatih bela diri. Dan yang terakhir ada kecepatan reaksi atau reaction time. Reaksi sendiri adalah kemampuan fisik untuk segera bertindak dalam menghadapi rangsangan yang timbul melalui panca indera. Komponen kebugaran jasmani ini bisa dilatih dengan cara menangkap bola yang dilempar dari berbagai arah. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Yang kedua ada pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Yang pertama ada pengertian aktivitas fisik itu sendiri. Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang menghasilkan pengeluaran energi. Dan setelah ini bakal ada video yang bakal aku tunjukin. Selamat menyaksikan. Regular physical activity can lower your risk of heart and circulatory disease by 35%. When you are active, the heat produced by your muscles increases your body temperature, making you feel warmer. Your heart starts to beat faster, pumping more blood to the muscles you are using. Your heart is also a muscle. If you are active regularly, it gets bigger and stronger. Your muscles are working harder, so they need more oxygen. You start to breathe faster, so your blood picks up more oxygen from your lungs. Your lungs work harder to make this happen. Once your blood has picked up oxygen, it moves the muscles you are using.
chances you have too much glucose in your blood, probably because you don't have enough insulin. Physical activity helps you use the insulin you do have. It also helps your cells use glucose, even when there's no insulin. Regular physical activity can improve your memory and attention span. Over time, the bit of the brain involved in memory and learning seems to get bigger. Long-term physical activity leads to a lower resting heart rate and lower blood pressure. This helps cut your risk of heart and circulatory disease. And there are more reasons to smile. When you're active, your brain produces chemicals called endorphins. These reduce feelings of pain and make you feel more positive. Getting active cuts down on stress hormones, reducing anxiety. Combine activity with a balanced diet, and you'll help yourself reach and maintain a healthy weight. Aim for 150 minutes of moderate intensity activity per week. Try to be active every day. Every 10 minutes counts. Baik, dari video tadi mungkin teman-teman ada tanggapannya atau mungkin apa nih yang bisa diambil dari video tadi, mungkin boleh untuk on mic aja, apapun nggak apa-apa. Oke, mungkin baru sekali nonton ya, makanya belum bisa mengambil mungkin beberapa poin dari video tadi, dan juga mungkin terlalu cepat juga. Yang pertama, dari video tadi itu merupakan video di mana jika kita melakukan exercise atau mungkin aktivitas fisik, beberapa hal bakal terjadi di dalam tubuh kita, dan itu menyebabkan beberapa manfaat yang sangat berarti bagi tubuh kita itu sendiri. Yang pertama ada menurunkan resiko penyakit jantung. Dari yang kita tahu tadi, dengan berolahraga kita akan menggunakan oksigen yang lebih banyak dan jantung pun akan bergerak dan bekerja lebih keras lagi, yang dimana hal tersebut dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Dan yang kedua ada meningkatkan suhu tubuh sehingga terasa lebih hangat. Dan yang ketiga ada meningkatkan memori, di mana ketika kita berolahraga, kita akan mengalirkan oksigen ke hipokampus, di mana tempat pengalaman, tempat memori kita dari kita kecil hingga kita sekarang itu berada. Dan juga dengan oksigen itu membuat kita meningkatkan memori kita sehingga kita lebih mengingat apa yang terjadi di kehidupan kita. Dan yang keempat ada membantu menguatkan otot dan tulang. Yang kelima menghilangkan stres. Seperti yang kita ketahui tadi, dengan berolahraga kita akan memproduksi yaitu endorfin, di mana hormon tersebut yang bertujuan untuk menghilangkan stres atau mungkin untuk menghindari stres itu sendiri, yaitu adalah hormon endorfin. Yang keenam ada membantu menjaga berat badan, dan jika kita mengalami hidup sehat juga, kita akan lebih menjaga berat badan kita untuk menjadi lebih ideal. Dan yang ketujuh ada meningkatkan peluang hidup berumur panjang, dan yang kedelapan adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya ada kategori aktivitas fisik. Yang pertama ada tinggi, yaitu lebih dari 300 menit seminggu. Jenis aktivitas yang ini dapat berbentuk dari meliputi sepak bola, mencangkul, naik gunung, berenang, jogging, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sedang, yaitu kurang lebih 150 menit per minggu. Untuk bagian sedang ini dapat dilakukan, yaitu seperti naik turun tangga, bersepeda, berkebun, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada rendah, yaitu kurang dari 150 menit per minggu. Yang bentuk aktivitasnya yaitu adalah mencuci piring, memasak, memancing, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada pemanfaatan aplikasi Nature Health. Kira-kira teman-teman apakah ada yang udah tahu aplikasi ini? Masih belum. Oke, mungkin belum tahu ya. Dan juga mungkin baru dengar juga, termasuk untuk responnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Apa sih aplikasi Nature Health itu? Nature Health adalah aplikasi yang berfungsi untuk merekam setiap langkah kaki dan kalori saat berolahraga. Jadi aplikasi ini merekam langkah kaki kita dari getaran yang kita timbulkan gitu. Jadi di aplikasi itu ada sistem seperti sensor yang akan merekam gerak atau getaran yang kita timbulkan sehingga bisa menghitung langkah kaki yang kita timbulkan. Dan juga Nature Health ini juga memiliki seperti bentuk komunitas yang mana mungkin komunitas itu bergerak untuk jalan bareng atau gimana gitu loh. Yang dimana itu sangat mendukung kita dalam berolahraga. Lanjut, ini merupakan gambaran dari Nature Health itu sendiri, di mana kita bisa melihat langkah kaki kita hari ini, dan juga kita bisa menentukan target untuk berapa langkah sih kita hari ini untuk jalan gitu loh. Nah, lanjut. Oke, ini adalah daftar pustaka yang aku gunakan untuk pemaparan kali ini. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Mungkin itu aja di kesempatan kali ini yang bisa aku sampaikan. Oke, aku stop share dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya pada kali ini, sudah mau mendengarkan dan juga mengikuti pemaparan aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga kita semua hidup sehat. Amin. Terima kasih semuanya. Dadah.